warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua ini, Ibu akan menjelaskan terkait pencatatan jurnal untuk perolehan aset tetap. Nah, untuk contoh soalnya dan pembahasannya, Ibu menggunakan soal latihan 2 sekaligus untuk mencocokkan ya. Langsung saja, untuk soal pertama, dibeli sebuah komputer harganya 8 juta dengan potongan 2%, biaya yang dikeluarkan untuk install komputer dan pemasangan hingga siap digunakan itu 250.000. Bagaimana pencatatan jurnalnya? Seperti pada materi yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa harga beli, biaya pemasangan itu masuk ke harga perolehan. Nah, di sini ada potongan tunai sebesar 2%. 2% dikali 8 juta itu 160.000. Itu mengurangi harga belinya. Jadi dia masuk ke harga perolehan. Itu sebesar, jadi totalnya harga perolehannya 8.090.000. Jurnalnya komputer di debit 8.090.000, lalu kas keluarnya di kredit 8.090.000. Kenapa komputer di debit? Karena kan tadi kita membeli, berarti hartanya yang komputer bertambah, terus kan kita membelinya tunai, maka kasnya berkurang. Yang selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 2. Dibeli mesin pabrik seharga 55 juta, PPN-nya 10%, premi asuransi 550.000, dan biaya pemasangannya 1.450.000. Bagaimana sih pencatatan jurnalnya? Kembali lagi kita ke materi yang pada video 1 sudah dijelaskan, bisa dibuka lagi ya. Untuk harga perolehan, itu yang masuk adalah harga belinya 55 juta, lalu PPN 10%, jadi 10% dikali 55 juta, sebesar 5.500.000. Selanjutnya ada biaya pemasangan, karena kalau mesinnya ini mesin yang khusus gitu. Kalau orang lain, kalau dari kita perusahaannya sendiri yang memasang itu tidak bisa, makanya kita harus mengeluarkan biaya pemasangan sampai si mesin ini siap digunakan. Itu sebesar 1.450.000. Itu masuk ke harga perolehan. Jadi saat ditotal sebesar 61.950.000. Nah, di sini ada premi asuransi. Premi asuransi kenapa sih kok tidak masuk ke harga perolehan? Karena premi asuransi ini sebetulnya adalah biaya asuransi atau polis-polis yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai biaya pertanggungan apabila misalnya mesin ini rusak. Jadi tidak termasuk biaya dari beli sampai ke mesin ini bisa digunakan. Itu sudah di luarnya. Jadi misal nanti mesinnya rusak, maka dari pihak asuransinya akan memberi kita ganti. Nah, itu beda lagi. Makanya dia tidak masuk ke harga perolehan. Jadi membuat akun sendiri, asuransi dibayar di muka. Nah, selanjutnya harga perolehan ditambah akun biaya lainnya. Di sini premi asuransi itu jadi kas yang harus dibayar oleh perusahaan. Jurnalnya di debit mesin pabrik, kan mesin pabriknya tadi kita beli, berarti dia bertambah di debit. Terus asuransi dibayar di muka, karena kita bayar asuransi, si asuransi ini kan masuk aset, karena kan belum jadi biaya atau beban asuransi. Nah, makanya asuransi dibayar di muka itu bertambah di debit. Lalu kan karena semua ini biaya ini dibayar secara tunai, maka dia kasnya berkurang di kredit. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3.
Pada bulan Oktober 2020 dibeli sebuah kendaraan dengan harga 100 juta. Dibayar tunai 40 juta, sisanya dibayar dalam 4 kali angsuran. Angsurannya bulanan ya. Harga kendaraan apabila dibeli tunai itu 90 juta. Jurnal pembelian dan angsuran pertama yang dibuat untuk transaksi di atas adalah, kita sebelum mengerjakan semuanya, kita cek dulu apakah transaksi dengan angsuran terakhir atau pelunasan ada di tahun yang sama atau di tahun yang berbeda. Transaksi ada di bulan Oktober 2020. Angsurannya 4 kali ya. Berarti angsuran pertama di bulan November, angsuran kedua bulan Desember, ketiga Januari 2021, lunasnya atau yang terakhir angsurannya Februari 2021. Jadi tahunnya ada di untuk transaksi 2020, lunasnya 2021, ada di tahun yang berbeda. Maka pembebanan bunganya itu ada di 2021 karena pembebanan bunga itu seharusnya ada di pelunasannya. Maka untuk pencatatannya kalau tidak bisa langsung dibebankan ke bunga, jadi bagaimana dong? Jadi dibebankan ke bunga yang ditangguhkan. Jadi jurnalnya bunga yang ditangguhkan. Bunga yang ditangguhkan itu jadinya ke aset ya. Jadi mirip persekot dibayar di muka. Persekot sewa misalnya. Jadi sewa dibayar di muka. Ini bunganya itu jadi ditangguhkan. Jadi dia belum jadi beban bunga. Dia akan jadi beban bunga setiap kali mengangsur. Oke, kita cari dulu angka-angka diketahui untuk nanti dimasukkan ke jurnal-jurnalnya ya. Yang pertama, utang. Utangnya itu berapa sih? Nah, utang itu dilihat dari pengurangan harga kredit 100 juta tadi dikurangi kita bisa bayar berapa dulu sih buat DP-nya 40 juta. Berarti utangnya 100 dikurangi 40 juta jadi 60 juta. Lalu yang selanjutnya cari angsuran. Angsurannya berapa? 60 juta dari utang tadi dibagi berapa kali angsuran? Nah, angsurannya kan 4 kali, berarti 60 dibagi 4, 15 juta. Jadi setiap mengangsur itu bayarnya 15 juta. Lalu yang ketiga, kita cari bunga karena kan tadi ada di tahun yang berbeda. Maka di sini ada pembebanan bunganya. Berapa sih pembebanan bunganya di akhir nanti? Itu 100 juta, itu dari harga kredit dikurangi harga apabila membeli tunai. Jadi selisih antara harga kredit dengan harga tunai itu ada 10 juta dibagi banyaknya angsuran 4. Jadi totalnya 10 juta dibagi 4 sama dengan 2,5 juta. Jurnalnya untuk transaksinya kan bulan Oktober 2020. Itu debitnya kendaraan karena beli kendaraan maka asetnya kendaraan bertambah di debit 90 juta sesuai harga tunainya ya. Lalu bunga yang ditangguhkan karena yang tadi alasannya karena beban bunga itu diakui saat pelunasan sambil mengangsur gitu. Nah, itu 10 juta. Totalnya kan 10 juta selama 4 kali angsuran. Jadi karena ini di tahun yang berbeda, maka beban bunganya itu baru bisa diakui saat sekalian mengangsur utang-utangnya. Nah kan karena ada 4 kali angsuran, maka total bunganya itu kan 10 juta. Nah nanti diangsur 4 kali tuh, jadi dibagi 4. Nah karena ini di pencatatan maka bunga yang ditangguhkan 10 juta. Yang tadi dari pengurangan yang beli kredit dikurangi beli secara tunai itu kan 10 juta. Terus kasnya tadi kita mampu bayarnya cuma 40 juta. Lalu utangnya yang tadi udah dihitung 60 juta. Balance ya 100 juta di debit, 100 juta di kredit. Karena belinya
setengah pakai uang, setengahnya utang, jadi kasnya berkurang, utangnya bertambah di kredit. Lalu di sini soalnya angsuran pertama. Angsuran pertamanya setelah bulan Oktober kan, karena tiap bulan berarti November ya. November 2020. Utangnya berkurang, kan bayar utang tuh, ngangsur. Berapa sih yang harus diangsur? Yang tadi udah dihitung, angsurannya 15 juta per bulan. Jadi utangnya berkurang 15 juta. Nah, di sini udah mengakui beban bunga. Jadi beban bunganya itu diakuinya bersamaan dengan pengangsuran utangnya. Itu 2.500.000 per bulannya tadi. Lalu kan kita bayar utang, bayar bunga, berarti kasnya berkurang 15 juta. Nah, di sini kenapa sih kok bunganya ditangguhkan, bukan kas saja, jadi kasnya langsung 17.500.000? Enggak, karena kan di awal kita sudah mengakuinya ada beban bunga yang ditangguhkan atau bunga yang dibayar, beban bunga yang dibayar terlebih dahulu itu 10 juta. Nah, ini berkurang karena dia berubah jadi beban. Sama kayak jurnal penyesuaian, kalau yang persekot sewa misal atau persekot asuransi, itu kan awalnya masih jadi aset, tapi pas berjalannya waktu itu kan asetnya itu berkurang, berubah jadi beban. Nah, ini juga sama kasusnya. Jadi awalnya masih diakui bunga yang ditangguhkan, tapi nanti saat mengangsur itu ada pengakuan bunga, beban bunga. Nah, makanya beban bunganya bertambah di debit 2,5 juta. Nah, yang di kreditnya ini yang berkurang, bunga yang ditangguhkan 2.500.000. Nah, pada angsuran terakhir itu akan 2.500.000 juga, terus beban bunganya juga 2.500.000 di debit. Dan itu sampai akhirnya nanti bunga yang ditangguhkan ini jadi 0, terus beban bunganya jadi 10 juta. Kalau di total 10 juta di debit. Semoga paham ya. Mungkin kemarin juga banyak sekali yang menanyakan tentang bedanya bunga yang ditangguhkan dengan beban bunga tuh bagaimana sih, kayak gitu. Nah, penjelasannya seperti itu. Semoga tidak bingung. Kalau bingung nanti komen aja. Nah, nanti supaya bisa dijelaskan ulang lagi. Nah, ini kita lanjutkan ke nomor 4. Pada bulan Februari 2020 dibeli sebuah mesin dengan harga 250 juta. Dibayar tunai 150 juta, sisanya dibayar 5 kali angsuran. Harga pembelian tunai kendaraan 215 juta. Jurnal pembelian dan angsuran pertama yang dibuat dari transaksi di atas adalah seperti tadi caranya. Kita lihat dulu transaksi sama angsuran terakhir atau pelunasan itu ada di tahun yang sama atau di tahun yang berbeda. Transaksi bulan Februari 2020. Nah, angsurannya 5 kali. Berarti yang pertama, angsuran pertama bulan Maret. Lalu April, angsuran kedua, angsuran ketiga Mei. Lalu yang keempat Juni, lalu yang kelima Juli 2020, sama-sama 2020. Karena di tahun yang sama, maka beban bunganya itu bisa langsung dibebankan. Jadi sudah bisa dibebankan langsung di awal karena ada di periode tahun yang sama 2020. Jadi untuk di pencatatannya itu udah bisa langsung mengakui beban bunga karena dia lunasnya ada di periode tahun yang sama 2020. Berbeda dengan yang tadi, tidak bisa langsung diakui sebagai beban karena dia lunasnya terakhir itu ada di 2021. Makanya dia istilah pencatatannya itu pakai bunga yang ditangguhkan, dan nanti bunga yang ditangguhkan ini setiap mengangsur itu akan berkurang dan nanti diganti dengan beban bunga yang tadi ada di atas ya, bisa dicermati lagi.
Nah, sama seperti cara yang tadi, kita cari dulu hal-hal yang diketahui yang kosong-kosong untuk nanti mengisi jurnalnya. Yang pertama, utang. Utangnya tadi ada berapa sih jadinya? 250 juta, harga kreditnya dikurangi kita mampu bayar berapa? 150 juta, jadinya 100 juta utangnya. Nah, angsurannya berapa sih? Angsurannya itu 100 juta dibagi 5 kali angsuran, jadi 20 juta. Nah, kalau ditanya bunganya berapa sih? Bunganya sama juga sih sebenarnya. Bunganya itu harga kredit dikurangi harga saat membeli tunai. 250 juta dikurangi 215 juta, itu 35 juta. Nah, berhubung langsung dibebankan di awal, karena sama aja sih periodenya kan masih di tahun 2020 tuh. Jadi beban bunganya langsung diakui, totalnya itu 35 juta. Dia ada di debit. Nah, karena tadi kan kita beli mesin, maka mesin itu asetnya bertambah di debit juga 215 juta sesuai harga tunai, harga aslinya. Nah, terus kan karena tadi kan kita bayar tuh, berarti uangnya keluar. Uang keluar di kredit 150 juta. Nah, kita tadi udah ngitung utangnya yang ada di sini. Utang bertambah di kredit 100 juta. Jadi jurnal untuk pembeliannya seperti itu. Lalu angsuran pertama gimana sih? Ya angsurannya tinggal, kalau ngangsur utangnya akan tinggal, karena bunganya kan udah dibebankan saat pencatatan tadi. Jadi untuk angsurannya itu tinggal utang berkurangnya di debit 20 juta yang tadi udah kita hitung, dan berkurangnya karena kita bayar, berarti kasnya berkurang di kredit. Jadi sampai lunas itu udah tidak perlu membayar beban bunga lagi, karena beban bunganya udah dibebankan pada pencatatan saat pembelian tadi. Karena dia ada di tahun yang sama. Kalau ada di tahun yang berbeda, beban bunganya itu dibebankan setiap angsurannya, sedangkan pencatatannya itu menggunakan bunga yang ditangguhkan. Oke, semoga tidak bingung. Nah, nomor kelima, tanggal 15 Februari, perusahaan membeli kendaraan dengan harga tunai 100 juta. Uang mukanya bisa DP 20 juta. Sisanya diangsur tiap bulannya selama 8 kali dengan bunga 12% setahun dari sisa pinjaman. Ya. Jatuh temponya angsuran pertama 15 Maret 2020. Buatlah jurnal untuk transaksi pembelian dan angsuran bulan kedua. Angsuran kedua berarti ya. Transaksi bulan Februari, 15 Februari 2020 misalnya. Nah, ini akunnya ada di debit, karena kan kita tadi beli kendaraan, maka debitnya kendaraan bertambah 100 juta. Kan tadi mengeluarkan uang DP-nya 20 juta, maka kasnya keluar di kredit 20 juta. Nah, kan harganya 100 juta, kita baru mampu bayar 20 juta, berarti utangnya sisanya ya 100 juta dikurangi 20 juta, berarti utang bertambah di kredit 80 juta. Yang selanjutnya, kita cari angsurannya berapa sih sekali ngangsurnya itu. Jadi tiap bulan harus ngangsur dan mengurangi utangnya itu berapa. Angsurannya itu 80 juta, utangnya tadi dibagi, ngangsurnya kan di sini 8 kali, berarti dibagi 8. Tiap kali ngangsur harus 10 juta. Nah, kan tadi di sini angsuran yang kedua yang ditanyakan. Berarti angsuran kedua, nah persen bunganya ini kan dari sisa pinjaman. Sisa pinjaman. Nah, kalau setiap transaksi angsuran itu berkurang 10 juta, berarti tadinya kan di tahun pertama masih utangnya 80 juta tuh. Nah, kan di tahun pertama, di awal pencatatannya itu 80 juta. Nah, kan udah diangsur 1 kali.
Satu kali ngangsurnya 10 juta. Berarti sisa utangnya untuk pembayaran angsuran yang kedua itu 70 juta. Sisa pinjamannya. Nah, berapa sih jadinya bunga yang harus dibayar pada angsuran kedua? Dan di sini ada 12%. Di sini 12% per tahun ya. Setahunnya itu 12%. Nah, berarti kan 12%. Nah, karena ini 1 bulan doang kan. Harus tadinya dari bulan Maret ke April. Itu kan 1 bulan dari 1 tahun. Jadi 1 bulan per 12. Jadi 1 per 12. 1 bulan doang. 1 per 12 dikali 12% bunga setahunnya. Terus dikali lagi sisa utangnya. Nah, sisa utangnya kan tadi 70 juta yang udah kita hitung. Jadi sebenarnya aslinya itu tinggal 1% dikali 70 juta, jadi 700 ribu. Dan 1 per 12 dikali 12 per 100. 12-nya bisa dicoret, jadi 1 per 100. 1%. Jadi setiap bulannya itu sebenarnya cuma 1% bunganya. Dikali 70 juta, jadi 700 ribu. Nah, pencatatannya jadinya bagaimana sih? Jadi pencatatan angsuran yang kedua bagaimana? Angsuran pertama kan bulan Maret, jadi angsuran kedua bulan April 2020. Utangnya berkurang sejumlah 10 juta, tadi yang udah kita hitung angsurannya, utang berkurang di debit 10 juta. Lalu ada beban bunga. Beban bunganya 700 ribu, beban bunga di debit bertambahnya. Lalu kan utang sama beban tadi kita bayarnya pakai uang ya. Jadi kasnya berkurang di kredit 10 juta 700 ribu. Yang selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 6. Tanggal 27 Januari 2020, PT ABC menerima sumbangan dari pemerintah daerah berupa tanah. Nilai wajar di lokasi setempat yaitu 80 juta. Nilai wajar tadi mirip nilai pasar ya. Pencatatan jurnal yang dilakukan yaitu pada tanggal 27 Januari 2020 itu kan tadi menerima tanah. Nah, tanah itu bertambah, aset bertambah di debit 80 juta. Terus kreditnya modal donasi. Jadi ada tambahan modal nih, tapi modalnya bukan dari investor atau modalnya dari yang lainnya yang harus berbayar, maka dia istilahnya modal donasi. Donasi atau hibah itu kan gak dikembalikan, jadi kita namain aja akunnya modal donasi, itu dikredit, modal bertambah dikredit 80 juta. Gampang kan nomor 6? Gampang ya. Terus nomor terakhir, ini yang lumayan panjang, tentang pertukaran aset. Pada tanggal 2 Maret, PT ABD menukarkan alat angkut lama dengan alat angkut baru. Harga perolehan alat angkut lama itu harga perolehannya 50 juta. Nilai bukunya 22 juta. Harga pasar dari alat angkut lama itu 26 juta. Kas yang dibayarkan itu 41 juta, sedangkan harga pasar alat angkut baru 60 juta. Tulislah jurnal untuk transaksi tersebut. Jadi kita hitung-hitungannya ini agak panjang. Yang pertama, karena berhubung tadi yang diketahui harga perolehan sama nilai buku, berarti kita sebenarnya bisa mencari akumulasi penyusutan atau depresiasinya. Akumulasi penyusutan itu rumusnya sama dengan harga perolehan dikurangi nilai buku. Sama dengan 50 juta dikurangi 22 juta, jadinya 28 juta. Sebenarnya kan kalau yang sering rumusnya dibagikan itu harga nilai buku itu
nilai buku itu harga perolehan dikurangi penyusutan kan? Harga perolehan dikurangi penyusutan sama dengan nilai buku. Nah, tinggal dibalik aja sebenarnya, nilai bukunya jadi yang setelah sama dengan, terus akumulasinya maju jadi pengurang harga perolehan. Nah, itu jadi rumusnya akumulasi penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai buku. Jadi buat yang di Google Form nanya, bagaimana sih cara menghitung akumulasi penyusutan karena nggak ada informasinya. Sebenarnya dengan adanya harga perolehan dan nilai buku itu bisa mengetahui akumulasi penyusutan. Sama juga dengan kalau diketahuinya itu ada nilai buku sama akumulasi penyusutan, berarti harga perolehannya tinggal dijumlah nilai buku sama akumulasi penyusutan. Atau kalau yang ditanyakan yang nggak ada nih informasi nilai buku, berarti rumusnya harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi tinggal rumusnya tadi yang pokok harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sama dengan nilai buku, itu tinggal 3 itu diotak-atik, digeser-geser aja. Nah, selanjutnya langkah pertama, kita harus menghitung perhitungan pertama itu kira-kira laba atau rugi sih pertukarannya. Kita hitung ya, harga pasar alat angkut lama, yang tadi harga pasarnya 26 juta. Nilai buku alat angkut lama. Itu nilai buku sebenarnya harga perolehan dikurangi penyusutan ya, kalau tidak diketahui langsung. Tapi berhubung di soal ini sudah diketahui 22 juta, berarti tinggal dimasukkan saja. Lalu kita lihat, dibandingkan ya, harga pasar sama nilai bukunya itu gedean harga pasarnya. Berarti untung 4 juta. Alatmu itu sebenarnya tinggal 22 juta loh, tapi ternyata sama pasar yang pada mau beli itu umumnya harganya 26 juta. Berarti kan kamu untung tuh 4 juta. Jadi laba pertukaran. Lalu yang kedua perhitungannya, kita harus mencari harga alat angkut baru. Caranya, harga pasar alat angkut lama 26 juta tadi, lalu ditambah kasnya 41. Jadi harga alat angkut barunya itu 67 juta. Lalu pencatatannya 2 Maret 2020 di debit alat angkut baru, kan tadi kita menukarkan alat lama jadi dengan alat baru. Jadi kan kita dapat aset tambahan alat baru. Makanya dia ada di debit. Lalu yang selanjutnya di sini ada akumulasi penyusutan. Tapi akumulasi penyusutannya ini punyanya alat angkut lama. Jadi kan tadinya kalau biasanya akumulasi penyusutan ada di kredit ya. Tapi kan karena ini dari bawaan dari alat angkut lama, alat angkut lamanya kan tuh pergi tuh, out, ditukarkan sama yang baru. Dia jadinya kebalikannya gitu loh. Akumulasinya jadi di debit 28 juta yang tadi dihitung. Terus kas, kan kita tadi tukar tambah gitu. Kita tetap mengeluarkan kas tuh, 41 juta kas berkurang di kredit. Nah, di sini ada alat angkut lama di kredit. Kenapa sih kalau alat angkut lamanya nggak di debit? Karena kan si alat angkut lama ini dikeluarkan dari perusahaan buat ditukar. Dia kan berarti kan berkurang, menghilang. Dia berkurang itu kan di kredit 50 juta. Nah, si alat angkut lama ini dia membawa pasangannya itu akumulasi penyusutan yang tadinya dia ada di kredit. Si akumulasi ini jadi naik ke debit, sedangkan yang tadi kalau kita alat angkutnya baru beli, kan si alat angkut lama ini kan asalnya sebenarnya harusnya di debit, punya aset kita. Tetapi karena dia dikeluarkan, jadi dia ke kredit. Jadi logikanya kayak gitu. Nah, alat angkut lama ini disesuaikan dengan harga perolehannya 50 juta. Nah, yang selanjutnya ini dikredit lagi, menggenapkan laba pertukaran alat itu 4 juta. Jadi seperti itu jurnalnya.
dari nomor 1 sampai nomor 7, sekaligus ini mencocokkan sesuai request. Katanya kalau lihat kunci atau lihat di modul saja bentuknya file tulisan semua, bikin pusing angka semua, gak dijelaskan. Jadinya semoga penjelasan singkat ini memberikan pencerahan sebelum besok ulangan harian ya. Ibu harap ini memberikan tambahan pengetahuan untuk kalian. Kalau misal ada yang masih dibingungkan lagi, bisa komentar aja di kolom komentar YouTube ini, atau bisa PC Japri aja, atau bisa juga di grup supaya satu kelas juga tahu dan kita bisa diskusi bersama. Kemarin juga banyak sekali kan yang menyarankan, Bu, kenapa sih harus menggunakan Google Classroom, kan pemberitahuannya juga jarang, terus sinyalnya agak sulit, kenapa tidak menggunakan WhatsApp group. Nah, itu disitu kan bisa meramaikan WhatsApp group ya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa baca materinya terkait depresiasi aset tetap. Setelah nanti ulangan, minggu depan kita ulangan, terus minggu depannya kita belajar tentang depresiasi aset tetap. Materinya itu udah Ibu share di Google Classroom, tapi nanti kalau misal ada yang bermasalah di sinyal, Ibu upload lagi di grup kelas ya. Nah, insya Allah nanti materi selanjutnya sesuai request dari kalian semua yang katanya boring mengerjakan soal terus di Google Classroom yang sinyalnya susah, itu gede kuotanya juga kan. Nah, itu maka diskusinya nanti kemungkinan ada di WA group. Nah, tolong nanti aktif karena di situ nanti Ibu mau mengecek pemahaman kalian soal materinya. Jadi nanti diskusi di grup, terus nanti ada poin keaktifan untuk anak-anak yang memang aktif saat diskusi. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.